Baik, selamat datang untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Palangkaraya. Jadi kali ini di pertemuan kedua untuk mata kuliah kita Statistika Ekonomi, Bapak akan coba memberikan materi dalam bentuk video seperti ini. Nanti video ini akan Bapak share ataupun Bapak upload di YouTube. Jadi yang beralasan susah jaringan, kemudian sinyal, dan lain sebagainya bisa tetap mengakses video ini atau materi kita di kemudian hari. Jadi tidak ada yang tertinggal materi seperti itu. Nah, mahasiswa sekalian, ini adalah pertemuan kedua kita untuk statistika ekonomi, dosen pengampu, saya bersama dengan Bapak Dr. Eko Riyadi. Nah, jadi kita akan langsung saja untuk masuk ke materi kita yang pertama tentang pengertian statistika. Nah, dan perlu saya sampaikan juga untuk absensi akan Bapak kirimkan melalui Komti, linknya akan Bapak kirimkan melalui Komti, dan batas pengisiannya hanya sampai dengan jam 8 ya, jam 8. Jam 8 atau jam 7.30 nanti ada keterangannya akan saya sampaikan melewati Komti. Nah, saya harap Bapak juga baru belajar, kita harus beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi Bapak juga saya berpikir bagaimana caranya kalian semua dapat mengikuti atau memahami materi, tetapi tidak tertinggal seperti itu. Yang mungkin dari kampung susah sinyal tidak bisa ikut perkuliahan, bagaimana caranya bisa tidak tertinggal? Nah, salah satunya Bapak ingin mencoba melewati media pembelajaran video seperti ini. Nah, kita akan membahas tentang pengertian statistika. Ini memang bukan PowerPoint yang untuk yang sebenarnya ya. Kalau PowerPoint harusnya poin-poin saja, tapi di sini karena media untuk Bapak menjelaskan mungkin agak susah, makanya Bapak buatkan dalam bentuk yang panjang seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui, kita lihat di layar kita, ilmu statistika ekonomi ini adalah penerapan ilmu statistik ke dalam bidang ekonomi, yang mana bertujuan untuk menganalisa masalah dan juga menemukan solusi. Dari apa? Yaitu dari masalah ekonomi itu tadi. Jadi bagaimana kita menggunakan ilmu statistika dalam permasalahan ekonomi yang ada, agar masalah tersebut dapat ditemukan solusinya. Nah, sebenarnya dasar dari kita mempelajari ilmu ataupun mempelajari mata kuliah statistika ekonomi adalah itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara secara dasar dulu, kita akan masuk ke pengertian statistika. Telah berkembang sebenarnya statistika ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan yang diperlukan dalam masyarakat. Jadi dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, ilmu statistika ini selalu berkembang. Nah, perkembangannya itu selanjutnya juga diartikan sebagai suatu metode, sehingga pengertian statistika adalah ilmu yang kemudian mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, jadi itulah pentingnya kita mempelajari tentang statistik. Kita tahu datanya, jadi kita mengambil keputusan, harapannya tentu adalah keputusan yang terbaik. Nah, kita sudah sering mendengar istilah statistika, betul ya. Kita hampir, apalagi untuk anak-anak pendidikan ekonomi, itu tentunya hari-hari kita akan mendengar kata statistika. Nah, masalahnya misalnya di kantor statistik, kemudian ada statistik penduduk, statistik pertanian, dan lain sebagainya. Nah, yang juga mengenal istilah statistika. Nah, kedua pengertian tersebut semuanya benar, karena sebenarnya pengertian statistika itu ada yang dalam bentuk ataupun dalam arti sempit, dan ada juga yang dalam arti luas. Nah, dalam arti sempit,
Statistika adalah kumpulan dari data yang berupa angka. Jadi kalau kita berbicara, data itu berupa apa? Yaitu berupa angka. Nah, seperti statistik penduduk maupun statistik pertanian, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk deretan angka atau dibuat dalam bentuk tabel dan juga pula dapat dibuat dalam bentuk grafik. Ini adalah arti dalam arti statistika secara sempitnya. Nah, kemudian statistika dalam arti yang luas adalah statistika dalam arti luas yaitu biasanya disebut statistika. Jadi statistik dalam arti luas yaitu biasanya disebut statistika. Statistika adalah keseluruhan dari metode pengumpulan data, pengolahan data, dan juga analisis terhadap data tersebut. Nah, jadi statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sementara statistik adalah sesuatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi kita berbicara secara umum dan secara sempitnya tadi. Lanjut. Jadi kalau misalkan Bapak menjelaskannya terlalu cepat atau kalian susah dimengerti, bisa diulangi atau kita bisa lakukan tanya jawab menggunakan Google Classroom ataupun WA Group ya. Nah, kita masuk ke jenis statistika. Kita berbicara jenis statistika itu ada dua sebenarnya, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika induktif atau inferensi. Nah, kemudian juga di dalamnya kita akan mempelajari populasi dan sampel. Cuman karena kita berbicara statistika tidak secara murni, kita adalah berbicara tentang mata kuliah statistika ekonomi, maka kita akan mempelajari dasarnya saja dulu. Nah, jadi berdasarkan pengertiannya, statistika dibedakan dalam dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika induktif. Nah, apa itu statistika deskriptif? Yaitu adalah metode, bisa kalian baca sendiri, metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Kegiatan statistika deskriptif dimulai dari pengumpulan data, pengolahan, dan juga penyajian data. Jadi prosesnya data itu kita kumpulkan dulu, kemudian kita olah, dan akhirnya barulah data itu bisa kita sajikan. Nah, sementara kalau kita berbicara statistika induktif, adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel. Nah, makanya ada di sini dijelaskan bahwa sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Kemudian populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda-benda atau ukuran yang menjadi objek penelitian. Jadi kumpulan dari orang-orang atau benda-benda atau ukuran yang menjadi objek penelitian. Jadi tergantung nanti kalian objek penelitiannya apa. Nah, itulah secara keseluruhan akan disebut dengan istilah populasi. Tapi ini secara mendalam mungkin ada di mata kuliah penelitian kualitatif maupun kuantitatif seperti itu ya. Jadi kita akan bahas dasarnya dulu. Nah, kalau kita berbicara tentang statistika, gunanya apa? Penggunaan statistika itu seperti apa? Nah, kalau kita berbicara seperti itu, maka akan ada yang namanya teknik statistika, yaitu digunakan dalam pengambilan keputusan secara luas oleh berbagai bidang ilmu seperti pemasaran, akuntansi, produksi, dan juga banyak bidang ilmu lainnya. Tetapi secara umum, pemahaman dan penggunaan alat-alat statistika diperlukan untuk membantu. Nah, yang pertama adalah menjabarkan dan memahami suatu hubungan. Itu adalah keperluannya yang pertama, digunakan untuk menjabarkan dan memahami suatu hubungan. Seperti apa? Nanti di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah mengukur tingkat perubahan. Nah, ini yang kita akan bahas. Yang pertama tadi adalah sebagai alat bantu menjabarkan dan memahami
suatu hubungan. Nah, seorang peneliti akan menggunakan teknik-teknik statistik untuk mengumpulkan data, diolah dan juga disajikan untuk mengambil keputusan untuk tujuan tertentu. Karena itu, diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyebarkan hubungan antar variabel. Sebagai contoh seperti ini, seorang peneliti pemasaran untuk menjabarkan hubungan antara permintaan suatu produk dengan harga dan pendapatan. Nah, makanya berdasarkan data tersebut, maka kegiatan distribusi diarahkan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Jadi, eh, seseorang ketika melakukan penelitian, katakanlah di sini contohnya adalah penelitian tentang pemasaran, maka dia harus menjabarkan, mengetahui hubungan antara permintaan suatu produk dengan harga dan juga pendapatan. Nah, barulah bisa didistribusikan kemana nih. Ini masyarakat golongan menengah ke bawah identik membeli produk-produk seperti apa. Kemudian golongan menengah ke atas membeli produk-produk seperti apa. Nah, semua itu dilakukan analisa, dilakukan penelitian dan menggunakan data yang namanya tadi statistik tadi. Jadi mekanismenya seperti itu. Mengumpulkan data, mengolahkan data, kemudian menyajikan data. Sehingga ketahuan nanti untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang ada cenderung mengambil keputusan untuk ke arah yang mana seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Kegiatan statistik dalam mengumpulkan sampai menyajikan data, di mana data yang disajikan telah menunjukkan karakteristik seluruh data tersebut. Data dengan karakteristiknya ini merupakan suatu informasi yang dapat digunakan untuk menentukan suatu tindakan. Jadi ketika sudah ada datanya, kita sudah masuk informasinya, barulah kita bisa bertindak. Nah, makanya kenapa orang-orang pendidikan ekonomi, kemudian mahasiswa seperti rekan-rekan semua, itu daya pola pikirnya harusnya itu sudah uh, lebih baik seperti itu. Jadi ketika mengambil keputusan itu berdasarkan data, kemudian berdasarkan analisa, makanya jangan pernah kita sembarang mengambil keputusan atau menyebarkan suatu informasi tanpa data yang lengkap. Makanya kan biasanya kalau zaman sekarang kan banyak sekali hoax dan lain sebagainya beredar karena hanya bisa menyebarkan informasi tanpa dilengkapi dengan data yang benar. Nah, kemudian kita lanjut. Yang terakhir adalah mengukur tingkat perubahan. Pada hakikatnya, seseorang atau organisasi perlu merencanakan tujuan ini di masa yang akan datang. Perencanaan dimulai berdasarkan tentang kejadian-kejadian saat ini yang dapat digunakan sebagai dasar peramalan untuk masa yang akan datang. Walaupun metode statistik tidak dapat secara tepat digunakan untuk meramalkan masa yang akan datang, tetapi dapat membantu mengukur perubahan yang terjadi saat ini dan digunakan untuk proses peramalan. Jadi gini, ini perlu saya luruskan. Peramalan yang dimaksud adalah kita berbicara tentang ilmu pengetahuan tadi ya. Kita berbicara tentang statistik, kita berbicara tentang data. Nah, kita berbicara tentang statistika ekonomi. Jadi bukan meramal seperti yang Anda bayangkan gitu. Wah, kita lumayan mempelajari mata kuliah statistika, kita bisa meramal masa depan. Bukan seperti itu maksud saya ya. Jadi kita kalau misalkan kita buka usaha, kita buka bisnis, pendidikan ekonomi, rekan-rekan nanti punya eh, keinginan untuk berwira swasta. Nah, dengan data yang kita miliki, kita dapat menganalisa, oh kira-kira jualan saya prospek ke depannya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Nah, marketnya yang mau kita ambil yang mana, strateginya yang mau kita pakai yang mana. Nah, itu yang kita maksud. Itu yang dimaksud oleh buku ini atau oleh materi kita ini tentang meramalkan di masa depan. Jadi kita tahu, oh kira-kira sekarang sedang pandemi COVID, ramenya gimana? Kalau saya jualan, oh mungkin saya akan jualan online pakai apa namanya website, kemudian media sosial, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa rencanakan dari sekarang karena data yang kita miliki sudah lengkap. Nah, itu adalah materi pertama
materi pertama, materi untuk pertemuan kedua kita kali ini. Jadi ini juga Bapak akan sambil evaluasi, kira-kira kita belajar dengan metode seperti ini, apakah ada efektifnya atau memang tidak. Nanti kita akan terus eh, berinovasi. Yang jelas seperti yang sering saya sampaikan ke kalian, kita tidak akan menyerah dengan pandemi, dengan COVID. Kita berharap semua kita dapat berjalan dengan semestinya, ilmu pendidikan tetap bisa berjalan dengan lancar, proses pembelajaran kita. Nah, tapi tetap eh, seperti yang dianjurkan bahwa kita harus menerapkan protokol, makanya karena kita tidak bisa bertatap muka, Bapak coba untuk memberikan materi seperti ini. Ini adalah referensi kita. Lebih lengkapnya bisa dicari buku tentang pengantar statistika ekonomi eh, yang ditulis oleh Alice Maria, dan juga buku tentang konsep dasar statistika ada ditulis juga oleh Suparmi seperti itu. Nah, ini adalah tugas mandiri. eh, Sengaja tidak Bapak panjang-panjangkan, jadi biar kalian jangan cuma lihat videonya langsung ke tugasnya, jadi tidak disimak dari awal ya. Nah, itu adalah tugas mandirinya, silahkan diundur videonya, kemudian ketika sudah sampai di tugasnya di skip. Nah, kemudian di jeda maksudnya. Nah, kalian mengumpulkan tugas ini seperti biasa. Tugas dikirimkan ke email, yaitu tugas emailnya adalah tugas kuliah pakpendi@gmail.com, paling lambat hari Jumat ya, tanggal 19 Maret 2021. Jadi ini hari hari apa ini? Hari Selasa ya, kita perkuliahan ini hari Selasa, meskipun videonya mungkin Bapak upload malam Selasa. Nah, ini seperti biasa tugasnya tulis tangan, karena ketika kita memang sudah pertemuan tatap muka, saya tidak anti dengan teknologi. Tugasnya kan kita ketik. Tapi sekarang biar kalian ada kegiatan, kalian juga eh, ilmunya masuk, karena ketika kalian tulis tangan, kalian baca dari sumber dari mana, kemudian kalian tulis itu kan sambil baca lagi, jadi sebenarnya dua kali lengket di otak seperti itu ya. Silakan tulis tangan, tidak terlalu susah karena ini hanya 3 soal. Kemudian ketika sudah selesai, scan dalam bentuk format PDF. Jadi ini kalian bisa cari tutorial di YouTube bahwa scan itu nggak harus kalian ke warnet atau ke rental untuk minta di-scankan pakai ini, apa namanya, printer. Kalian bisa scan menggunakan handphone ya. Scan menggunakan handphone, kemudian kirimkan dalam format PDF, paling lambat pada tanggal 19 Maret 2021. Nah, pertemuan selesai untuk mata kuliah statistika ekonomi kita. Terima kasih banyak untuk mahasiswa semua yang mengikuti dan menyaksikan video ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar, atau misalkan sampaikan lewat email atau lewat komtinya atau lewat menghubungi di WhatsApp saya langsung juga boleh, silahkan. Nah, jadi kita coba dengan strategi seperti ini, dengan cara seperti ini, jika memang ini efektif dan juga bermanfaat bagi kalian, nanti untuk pertemuan selanjutnya dan mata kuliah-mata kuliah lain, mungkin Bapak akan coba buat lebih bagus lagi. Karena ini baru pertama juga, masih masih bisa dibilang jelek lah seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, karena tujuannya adalah saya ingin ketika memang kalian tidak bisa hadir di pertemuan kita hari ini, jadi materinya masih bisa kalian akses di hari-hari selanjutnya. Jadi materinya tidak hilang, meskipun sebenarnya materinya sedikit ya. Kalau kalau Bapak harus buatkan banyak materi yang kayak sebenarnya, itu terkendala di waktu, kemudian ini juga harus edit sendiri, dan Bapak juga masih belajar. Jadi kita kita akan mengalir saja, nanti seiring dengan berjalannya waktu semoga bisa lebih bagus seperti itu. Nah, baik, sekian untuk materi perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyaksikan.
silahkan. Ini subscribe dan like dan share ini nggak perlu ya. Tapi kalau mau ya silahkan. Cuman kalau misalkan mau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau lewat lewat email dan juga lewat WhatsApp ataupun lewat komtinya. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini, untuk materi kali ini. Terima kasih banyak dan salam sehat.